saya banyak belajar dari beliau. Pertama yang saya tanyakan itu pertama bukan hanya masalah bisnis, termasuk masalah kehidupan juga. Saya sampai menanyakan masalah keuangan, cara atur keuangan seperti apa, cara atur ini itu seperti apa, dan cara benar-benar nyakuin anak-anak itu seperti apa. Itu yang saya pertama kali yang saya rasakan. Dan tentunya buat teman-teman, ini adalah sangat benar-benar luar biasa berada di timnya beliau, di timnya Pak Restu. Itu sangat-sangat bersyukur sekali. Karena apa yang saya rasakan sebagai crossline, saya merasakan hal-hal yang sangat luar biasa dari beliau. Beliau tidak pernah mandang ini jaringannya siapa, ini dari tim mana. Yang penting tugas dan tujuannya sama, yaitu kita maju bareng-bareng. Apalagi kepada teman-teman, maju harus lebih baik lagi, dan itu harus. Saya aja sebagai crossline nurut, trust pada beliau. Apalagi teman-teman, yang saya yakini sama beliau adalah, yang beliau selalu tanamkan itu adalah satu, tugas member dan tugas leader itu sebetulnya teman-teman, sebetulnya cuma satu, haus ilmu mau belajar. Kenapa kami bisa sampai sekarang bertahan? Karena kuncinya satu, haus ilmu dan mau belajar terus-terusan. Kita bisa berkembang bareng-bareng, kita bisa naik bareng-bareng. Padahal yang kita kejar sama, yang kita kerjakan sama, waktunya sama, makan pun sama. Yang bikin beda cuma satu, yaitu konsisten. Teman-teman trustnya udah ada, teman-teman miliki leadernya udah keren, udah mantap, udah jadi panutan. Tinggal kita mau atau tidak untuk mengikutinya. Saya aja teman-teman mau, saya aja malu sebagai person aja nurut sama beliau. Apalagi teman-teman sebagai anak kandungnya, sebagai anak kandung. Tadi saya lihat banyak leader-leader tadi ke depan, saya lihat pengalamannya seperti apa. Ternyata mungkin teman-teman banyak mengeluh, oh ternyata bukan saya aja yang mengalami hal-hal yang sulit. Ada 3 hal teman-teman. Ada 3 hal yang saya pegang dalam sebuah bisnis di BGN ini. Yang pertama adalah inputnya, yang kedua adalah prosesnya, dan yang ketiga adalah outputnya. Saya tanya kepada teman-teman, fokus teman-teman kemana? Inputnya, prosesnya, apa outputnya? Ketika teman-teman berangkat nih dari Bandung ke Sariater, yang tentukan pertama sama teman-teman itu apanya dulu kira-kira? Apanya dulu? Proses. Terus apa lagi? Apa? Yang keras. Kendaraan. Nah, teman-teman semua, input ini adalah tentukan dulu kendaraannya. Kalau misalkan teman-teman tidak tentukan kendaraannya, itu bisa cepat, lambat, atau lebih cepat, betul? Mungkin kita berangkat bisa naik motor, mungkin kita bisa berangkat naik mobil, atau mungkin bahkan kita bisa berangkat naik pesawat. Itu adalah inputnya. Kalau misalkan teman-teman yang dipegang adalah semangat, yang teman-teman pegang adalah kerja cerdasnya, kerja kerasnya, prospeknya, hasilnya bakal dahsyat nggak kira-kira? Outputnya motor, mobil keluar nggak kira-kira nanti? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Cim yang yakin. Yakin? Yakin. Inputnya tadi apa? Kendaraan. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga output. Inputnya di sini di perusahaan ini apa? BGN-nya teman. Inputnya di sini adalah BGN-nya. Teman-teman udah pegang belum BGN-nya? Udah pegang belum? Benar? Yakin? Yakin pegang BGN-nya? Yakin? Disuruh prospek mau nolak nggak kira-kira? Disuruh sharing mau nolak nggak kira-kira? Disuruh prospek mau nolak nggak kira-kira? Benar yakin udah pegang BGN-nya? Yakin? Benar yakin? Kalau teman-teman udah pegang BGN-nya, tinggal prosesnya. Prosesnya apa? Penolakan. Prosesnya apa? Hinaan. Prosesnya apa? Cacian. Prosesnya apa lagi? Makian. Halangan, tantangan, rintangan itu selalu pasti ada. Dan yang saya pahami teman-teman, pertama adalah hidup kita cuma satu kali. Yang kedua, di dalam hidup yang satu kali ini tidak akan semulus apapun. Di dalam hidup cuma satu kali ini pasti ada yang namanya halangan, tantangan, dan rintangan. Halangan dan rintangan di sini apa? Cuma satu. Apa? Penolakan. Penolakan entah sama calon mitra, penolakan entah sama mitra. Penolakan sama mitra gimana? Disuruh sharing gak datang. Penolakan bukan? Disuruh home prospect gak datang. Niatnya pengen 1 juta per hari di akhir tahun nanti. Tapi yang kerjakan teman-teman cuma setengahnya. Kira-kira dapat gak kira-kira? Dapat gak?
Yakin dapat nggak kira-kira nanti gaji tahun 1 juta setiap hari? Cuma yang yakin. Yakin? Benar? Kalau misalkan teman-teman yakin, kerjakan dari sekarang. Kenapa harus yakin? Orang yang tidak mengerjakan aja, saya paham mereka tidak akan pernah berhasil. Lah, kita kenapa nggak yakin? Kita mengerjakan, prosesnya kita awali dari sekarang, inputnya, bagiannya kita udah pegang, prosesnya udah kita lewati, tinggal tunggu tanggal mainnya, yaitu adalah output atau hasil yang teman-teman dapatkan. Inputnya udah kita pegang, bagiannya udah di dalam hati nih, udah ditanamin dalam hati. Teman-teman udah beruntung, didukung sama mentor yang dahsyat, didukung sama tim yang luar biasa, support system udah dimatangkan, tinggal kita mau atau tidak untuk mengikuti. Belum berhasil, setidaknya teman-teman, setidaknya cuma satu, setidaknya kita pernah berjuang untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang kita cintai. Maka berjuanglah dari sekarang. Perjuangan ini tiada henti, tiada akhir. Yang harus fokuskan teman-teman cuma satu, jangan fokus terhadap apa yang ingin teman-teman capai, jangan. Tapi fokuslah terhadap mitra-mitra yang punya harapan, fokuslah terhadap mitra-mitra yang punya impian, tembuskan mereka, bantu mereka sampai kata kasarnya, kita udah gak bisa berlari, kita masih bisa berjalan. Pak, capek apa berjalan? Udah merangkak. Yang penting satu, teman-teman jangan pernah berhenti untuk membantu mewujudkan mitra-mitra yang punya harapan. Sekian dari saya kembali ke Pak Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Pak Restu. Mantap.